kabar? Halo sahabat Alia, baik, sahabat Alia sendiri bagaimana kabarnya? Baik dong dok, boleh dong dok kenalan dulu. Halo sahabat Alia, saya Ibrahim Dermawan, saya adalah dokter spesialis paru di Alia Hospital Jakarta Timur. Fokus saya adalah menangani berbagai penyakit pada saluran pernapasan, mulai dari infeksi seperti TBC tadi, pneumonia, asma, PPOK, hingga kesehatan paru pasca infeksi atau karena faktor lingkungan kerja. Dok, banyak banget nih simpang siur soal TBC dan pneumonia. Mari kita luruskan. Mitos atau fakta, TBC itu penyakit keturunan? Mitos, TBC itu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri, bukan genetik. Jadi, kalau satu rumah kena, itu karena tertular lewat udara, bukan karena faktor keturunan. Mitos atau fakta dok? Pneumonia itu sama dengan paru-paru basah karena sering mandi malam. Mitos, mandi malam tidak menyebabkan pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Istilah paru-paru basah itu adalah bahasa awam untuk menggambarkan adanya cairan atau lendir akibat peradangan tersebut. Mitos atau fakta, kalau sudah divaksin BCG saat bayi, pasti nggak akan kena TBC seumur hidup. Mitos, vaksin BCG sangat penting untuk mencegah TBC yang berat pada anak, tapi tidak menjamin 100% bebas TBC saat dewasa. Pola hidup sehat tetap kunci utama dalam pencegahan TBC. Mitos atau fakta dok, penderita TBC harus pakai peralatan makan yang terpisah total. Mitos ya, TBC menular lewat droplet atau percikan dahak di udara saat batuk atau bersin, bukan lewat piring atau sendok. Yang paling penting adalah etika batuk dan sirkulasi udara yang baik di rumah. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Dok, secara gejala apa sih perbedaan paling mencolok antara TBC dan pneumonia? Kan sama-sama batuk tuh dok. Perbedaan utamanya ada di waktu dan sifat gejalanya. TBC ini sifatnya kronik atau berlangsung lama. Batuknya biasanya sangat lama, lebih dari 2-3 minggu dan seringkali disertai keringat malam tanpa aktivitas yang berat dan berat badan turun drastis. Kalau pneumonia, ini sifatnya akut atau mendadak. Pasien biasanya demam tinggi sekali dan ada sesak napas yang muncul tiba-tiba. Dan biasanya ada batuk dengan dahak yang kental. Rasanya seperti sakit yang memberat dalam waktu yang singkat. Kenapa kita bisa terserang TBC dan pneumonia dok? Penyebab utamanya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini sangat tangguh dan punya cara penularan yang sangat spesifik. Penularannya melalui udara atau airborne. Banyak orang sebenarnya punya bakteri TBC di tubuhnya, tapi tidak sakit. Ini kita sebut dengan TBC laten. Seorang baru akan jatuh sakit TBC jika daya tahan tubuhnya lemah, tinggal di lingkungan padat dan tertutup, atau tinggal di lingkungan yang ventilasinya buruk sehingga memudahkan bakteri ini berpindah dari satu orang ke orang lain. Nah, kalau pneumonia ini bisa disebabkan oleh berbagai jenis kuman yang semuanya sama-sama menyebabkan peradangan pada kantong udara atau alveoli di paru-paru sehingga menyebabkan gangguan penyerapan oksigen sehingga pasien merasa sesak napas. Ini terjadi ketika ada orang yang sakit dengan bakteri itu, batuk atau bersin dan terkena ke kita. Dan bakteri ini akan berkembang biak di dalam kuman kita sehingga menyebabkan pneumonia. Infeksi bakteri paling sering disebabkan oleh beberapa bakteri, misalnya Streptococcus pneumoniae, namun bisa juga disebabkan oleh virus seperti virus flu, RSV, atau COVID-19. Jamur juga bisa. Namun biasanya menyerang orang dengan sistem imun yang sangat lemah, misalnya anak-anak di bawah 5 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Keduanya memiliki resiko yang sangat tinggi karena sistem imun belum sempurna atau sudah menurun. Kalau cara penanganan penyakit TBC dan pneumonia di Alia Hospital Jakarta Timur gimana ya dok? TBC butuh pengobatan jangka panjang, minimal 6 bulan tanpa putus agar kuman benar-benar mati dan tidak menjadi kebal obat. Sementara pada pneumonia, penanganannya fokus pada pemberantasan penyebab infeksi. Misalnya dengan memberikan antibiotik jika pneumonia disebabkan oleh bakteri. Dan kita juga perlu mengatasi sesaknya, misalnya dengan pemberian oksigen. Namun kita pastikan diagnosanya dulu lewat pemeriksaan penduduk yang tepat. Dok, bicara soal diagnosa tepat, di Alia Jaktim ada fasilitas apa aja sih untuk mendeteksi TBC atau pneumonia? Kita punya dukungan yang sangat lengkap seperti radiologi dan CT scan 128 slash untuk melihat gambaran paru secara sangat detail.
apakah ada bercak TBC atau penemukan cairan pneumonia. Kita juga punya laboratorium 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dahak dan tes lengkap untuk melihat tanda infeksi secara akurat. Kita juga memiliki spirometri untuk mengukur fungsi paru dan seberapa kuat paru untuk menghirup dan menghembuskan nafas. Kita juga punya layanan IGD 24 jam yang siap menangani pasien yang datang dengan keluhan sesak napas berat kapanpun. Dok, bagi tips dong buat sahabat Alia biar paru-parunya tetap sehat di tengah polusi ini. Gunakan masker, terutama di area berpolusi tinggi atau saat bertemu orang sakit atau batuk. Jika kamu sedang sakit atau batuk, tentu gunakan masker ya untuk mencegah penularan ke orang lain. Kemudian cukupi nutrisi, karena paru yang sehat butuh asupan gizi yang baik untuk melawan infeksi. Kemudian terapkan etika batuk, tutup mulut dengan lengan dalam atau tisu saat batuk, lebih baik jika menggunakan masker. Dan jangan tunggu parah. Kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu atau ada sesak napas, segera cek ke dokter. Jangan mendiagnosis diri sendiri lewat internet ya. Sehat dimulai dari napas yang lega. Jika sahabat Alia punya keluhan seputar pernapasan, jangan ragu untuk datang konsultasi dan periksa kesehatan ke Alia Hospital. Kami siap membantu Anda bernapas lebih nyaman. Alia Hospital Jakarta Timur, Care with Heart.